Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Rahmawati dari SMK Negeri 4 Padalarang. Saya akan memaparkan terkait dengan pembelajaran pada mata pelajaran PPKN, yaitu masalah kurangnya literasi siswa. Seperti kita ketahui, pendidikan adalah pelengkap dalam kehidupan yang bersifat wajib untuk anak bangsa. Dikatakan demikian karena pendidikan adalah suatu pembelajaran yang berpengaruh sangat tinggi terhadap siswa baik di lingkungan keluarga, sekolah, ataupun masyarakat luas. Menurut Somantri, pendidikan kewarganegaraan mempunyai arah, yakni mendidik masyarakat sebagai warga negara yang patuh terhadap aturan hukum. Patuh terhadap aturan hukum ini digambarkan dengan masyarakat atau warga negara yang rela berkorban demi bangsa dan negara, kemudian berakidah dan demokratis. Namun semua itu akan terlihat dalam karakter siswa ketika menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya siswa diharapkan untuk memiliki pengetahuan dasar tentang peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku. Tetapi yang terjadi adalah ketika siswa dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini terlihat masih ada yang kurang menarik minat peserta didik untuk belajar, sehingga peserta didik ini kurang bersemangat dalam proses pembelajaran dan kurang maksimalnya kemampuan peserta didik dalam mengemukakan pendapat dan kurang maksimalnya perolehan dari nilai hasil belajar siswa. Nah, akar permasalahan dari masalah yang tadi dikemukakan di atas adalah kenapa siswa kurang memiliki kemampuan untuk mengemukakan pendapat adalah salah satunya disebabkan kurangnya kegiatan literasi siswa sehingga menyebabkan berkurangnya pemahaman dan pengetahuan kewarganegaraan atau civic knowledge. Kemudian pembelajaran yang kurang menerapkan literasi kewarganegaraan ini menyebabkan berkurangnya kemampuan berpikir kritis dalam hal mengelola, memecahkan masalah, dan memilah informasi atau civic skill, serta berkurangnya keterampilan peserta didik dalam mengemukakan pendapat di kelas atau civic disposition. Nah, untuk solusi ketika ada permasalahan kurangnya literasi pada siswa dalam pembelajaran PPKN ini adalah bagaimana pembelajaran mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini dibuat proses pembelajarannya ini sehingga mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menerapkan literasi kewargaan. Pembelajaran yang menerapkan literasi kewargaan ini mampu meningkatkan kemampuan literasi kewargaan peserta didik, sehingga akan terlihat pada kesadaran peserta didik atas hak dan kewajibannya sebagai warga negara, sehingga dia bisa membedakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kemudian yang kedua, selain proses pembelajaran yang melakukan atau menerapkan literasi kewarganegaraan ini, yang kedua adalah harus adanya pemanfaatan teknologi informasi sebagai literasi kewargaan, merupakan sarana yang efektif dalam memberikan pengetahuan peserta didik untuk dapat memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Nah, teknologi informasi ini sangat besar peranannya dalam proses pembelajaran, khususnya sebagai sumber belajar peserta didik. Ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Hadiansah, bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran PPKN ini diharapkan dapat membentuk kemampuan literasi kewargaan peserta didik. Salah satunya yaitu mencari informasi dari berbagai media atau sumber informasi lain di luar dari buku pelajaran yang ada pada siswa, sehingga siswa bisa mengeksplor materi yang berkaitan dengan materi yang sedang dipelajarinya. Nah, dalam hal ini adalah salah satunya tentang materi harmonisasi hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga adalah adanya penggunaan model pembelajaran student facilitator and explain. Jadi ada penggunaan model pembelajaran student facilitator and explaining ini. Salah satunya adalah bagaimana siswa menjadi aktif dalam pembelajaran dan bisa memberikan contoh serta menganalisis materi yang dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Dan pada metode pembelajaran ini, yaitu siswa dapat membuat
peta konsep maupun bagan untuk meningkatkan kreativitas siswa dan prestasi belajar siswa. Model pembelajaran fasilitator and explaining ini merupakan rangkaian penyajian materi ajar yang diawali dengan penjelasan secara terbuka, kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan materi yang dia pelajari dari pembuatan peta konsep tersebut kepada rekan-rekannya, dan diakhiri dengan penyampaian semua materi kepada siswa. Jadi tetap ketika siswa diberikan kesempatan untuk aktif, di akhir tetap ada penguatan materi dari guru mata pelajaran untuk menyamakan persepsi dan kemudian membuat dan menarik kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan oleh siswa kepada rekan-rekannya. Nah, dalam mengaplikasikan model pembelajaran student facilitator and explaining, nah guru ini berperan sebagai pembimbing dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara aktif. Jadi diberikan kesempatan untuk mencari konsep-konsep, kemudian mengeksplor apa yang dia baca, kemudian yang dia pahami, sehingga bisa disampaikan kepada siswa. Tentunya ini adalah memberikan kesempatan siswa untuk lebih tertarik dengan bahan ajar di luar buku pelajaran, sehingga sedikit banyaknya siswa akan banyak membaca dan mencari informasi dari sumber-sumber media lainnya. Kondisi seperti ini akan mengubah kondisi kegiatan belajar mengajar yang mengarah kepada student center learning. Jadi pembelajaran ini berpusat kepada siswa yang sebelumnya mungkin banyak terjadi, yaitu teacher center learning atau pembelajaran berpusat kepada guru. Jadi di sini adalah siswa yang aktif, siswa yang banyak membaca, siswa yang banyak mencari informasi, dan siswa pula diberikan kesempatan dan belajar untuk mempunyai keberanian untuk menyampaikan kepada rekan-rekan di kelas. Ya, itu adalah pemaparan dari permasalahan yang terjadi pada kegiatan pembelajaran tentang harmonisasi hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Semoga ada manfaat untuk rekan-rekan yang lainnya, barangkali menjadi sumber referensi atau rujukan, dan kita bisa sharing, dan juga mungkin nanti ada masukan bagi saya ketika menerapkan pembelajaran ini, seperti apa yang harus disampaikan, atau model pembelajaran seperti apa yang harus dibuat dari rekan-rekan guru yang lain juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.